beriklan harus dengan bid tinggi dan mahal. Apakah itu benar? Apakah harus dengan bid tinggi dan mahal? Jawabannya adalah apa? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan video ini kita akan bahas hal yang seru banget yang saya tahu adalah favorit buat Botakers. Tapi sebelumnya, mari kita pakai topi dulu supaya makin ganteng ya. Dan buat teman-teman yang belum bergabung dengan Botakers ya, silakan klik subscribe di channel Cerita Om Botak supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dalam dunia berjualan online, terutama di marketplace. Oke, hari ini kita akan bahas hal apa, yaitu ya teman-teman kan udah baca ya tadi thumbnailnya ya, iklan Shopee. Nah, iklan Shopee ini dari video-video yang lain adalah salah satu topik yang selalu menarik ya. Kenapa? Karena iklan Shopee ini bisa dibilang sebuah topik yang kayaknya tuh obat mujarab gitu. Kayak obat mujarab kayaknya kalau toko sepi iklan ya, kalau baru jualan paketnya mau rame iklan ya. Terus kayaknya solution for every problem itu iklan ya. Solusi buat semua masalah kita adalah iklan, padahal belum tentu. Nah, hari ini kita mau bahas mitos-mitosnya, habis itu kita akan bahas jenis-jenis iklannya. Dan setelah itu kita mau coba langsung praktek ya buat iklannya. Jadi buat Botakers jangan sampai skip ya video ini ya. Apalagi kalau ada ads-nya jangan di skip ya. Kita mau nonton sampai habis karena hari ini cukup panjang ya dari mitosnya. Jadi kita balik lagi ke mindset ya, karena menurut Om Botak iklan itu sebenarnya mudah ya. Yang mahal itu adalah mindsetnya ya. Jadi kita harus benerin dulu mindsetnya. Dan yang kedua, kita mau prakteknya juga simple aja ya prakteknya, karena video ini memang khusus untuk Botakers yang belum pernah ngiklan dan mau mulai beriklan. Tapi sebelum beriklan, yuk nonton dulu video ini sampai habis. Oke. Nah, berikut ini adalah FAQ atau Frequently Asked Questions tentang iklan Shopee. Nah, yang pertama adalah pertanyaan, beriklan pasti menambah omset ya. Benar nggak? Apa benar? Iklan pasti nambah omset ya? Coba ya, saya kasih waktu 3 detik ya. Coba Botakers jawab di komen, apakah beriklan itu pasti nambah omset atau enggak? Ya, jawabannya belum tentu ya. Beriklan itu sudah pasti nambah cost kalau menurut Om Botak ya, bukan omset. Ya, karena kalau beriklan, kita kan harus top up dulu. Udah pasti nambah cost, ya. Sudah pasti. Nambah boncos, iya. Ya, nambah cuan atau nambah omset, belum tentu. Karena tujuan iklan adalah mendatangkan traffic. Dan untuk mendatangkan traffic, itu kita perlu uang, ya. Kalau perlu rupiah yang harus kita keluarkan ya. Jadi sudah pasti itu nambah boncos, nggak nambah omset. Nah, jadi makanya kita harus belajar gimana caranya kita beriklan tapi nggak boncos, tambah cuan. Itu adalah mindset yang benar ya. Nah, traffic itu apa? Nah, traffic itu adalah sekali lagi mata uang dalam dunia jualan online. Ya, tanpa traffic toko kita sepi ya. Traffic itu apa? Traffic itu pengunjung, traffic itu ada orang yang datang, traffic itu kayak misalnya kita buka toko offline, ada orang datang beli, ada orang datang lihat-lihat, itu namanya traffic ya. Orang datang nggak beli, traffic tetap ya. Yang bikin rame toko itu apa? Nah, iklan itu bisa bikin rame, tapi belum tentu bisa bikin kita nambah sales atau omset. Karena ada juga orang yang datang, orangnya salah, targetnya nggak tepat, akhirnya nggak beli. Ya, nggak nambah omset. Oke? Jadi, beriklan itu pasti menambah omset? Belum tentu, ya. Yang kedua pertanyaannya, beriklan itu apakah wajib? Jawabannya lagi-lagi belum
tentu ya. Belum tentu, nggak wajib ya. Om Botak tidak menyarankan Botakers buat iklan. Kenapa? Kalau jualannya udah rame ya, kalau barangnya nggak ada yang punya, kalian ini cuma satu-satunya yang punya barang ini ya, yang mau banyak ya, nggak usah pakai iklan pun laku ya, nggak perlu iklan ya, nggak perlu iklan sama sekali ya, nggak perlu istilahnya kita buang-buang duit ya, karena iklan itu kan bayar ya. Kalau nggak usah iklan, udah rame, udah laku, barangnya selalu habis, orang selalu PO, ngapain iklan ya. Jadi tidak perlu iklan, nggak wajib ya. Tapi kalau kalian berasa ya yang jualan barangnya banyak ya, ini adalah merek baru perlu dikenalkan, belum ada reviewnya produknya, dan sebenarnya produknya bagus dan kita yakin kalau ini sudah ada yang review, nah ya sudah banyak yang beli, ini pasti rame barangnya ya. Kalau punya kecurigaan lagi ya, kalau punya dugaan seperti itu ya, kalau punya keyakinan seperti itu, iklan lah ya. Tapi kalau kalian ini barangnya langka, cuma kalian aja yang pegang, tidak perlu beriklan. Oke, jadi beriklan itu wajib? Jawabannya adalah tidak ya. Berikutnya, jeng 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 jeng, beriklan harus dengan bid tinggi dan mahal. Apakah itu benar? Apa harus dengan bid tinggi dan mahal? Jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah tidak perlu ya. Jadi ini kita ngomongin mitos sebenarnya tadi. Apakah mitos mengenai iklan Shopee ya? Jadi beriklan itu nggak harus dengan bid tinggi dan mahal. Karena kalau kita bid tinggi dan mahal, belum tentu kita balik modal. Padahal kita tujuan iklan kan mau nyari cuan, ya kan? Kita bukan beriklan cuma ingin spend duit aja, ingin buang duit aja, tapi kita nggak dapatkan cuan kan? Nggak, ya? No. Aliran Om Botak ini aliran cuan-cuan ya. Kita harus dapat cuan yang tinggi dengan jualan ya. Kita di sini memang karena buka perusahaan, buka toko, kita harus untung. Nah, beriklan ini jadi nggak harus ngambil tinggi. Tapi kalau teman-teman bid tinggi dan cuannya masih lebar, ya, mau bid tinggi dan mahal ini masih bisa cuan, lakukanlah, ya. Tapi nggak harus. Kalau bisa bidnya murah, apalagi kata kuncinya nanti cocok, tepat ya, dan itu sudah sesuai dengan target kita, lakukanlah. Jadi nggak harus, tapi kalau memang ada bid tinggi dan mahal dan kita masih masuk dan cuannya masih cukup, silakan. Oke, ya. Berikutnya ya, mitosnya ya. Ya, beriklan pasti boncos. Nah, ini juga ya, kalau Botakers beriklannya tidak boncos ya. Kita ya, tapi enggak ya. Sebenarnya namanya beriklan ya, kita banyak melakukan A/B test, melakukan banyak tes, trial dan lain-lain. Ya, pasti kita sering ada yang boncos, ada yang enggak, ada yang boncos, ada yang enggak. Nah, tapi gimana caranya menentukan istilahnya seller yang berhasil dan sukses dan enggak ya? Sebenarnya mudah ya. Seller yang sukses adalah seller yang lebih banyak nggak boncosnya daripada boncos ya. Seller yang kurang sukses atau kurang berhasil adalah seller yang lebih banyak boncosnya dibandingin nggak boncosnya. Nah, jadi teman-teman ya, beriklan itu bisa boncos bisa enggak, tapi jumlah yang boncosnya itu mau kita kurangi ya. Cara yang paling cepat kuranginya adalah cari mentor ya. Seperti teman-teman bisa ngikut kelas Om Botak ya. Kita nanti akan buka kelas offline-nya, teman-teman bisa join di kelas kita. Itu kita akan ajarkan dari pengalaman kita yang sudah sering boncos, ini nih caranya supaya kalian nggak boncos. Nah ya gitu ya. Tapi yang namanya iklan boncos bisa ya, bisa enggak. Oke, berikutnya ini adalah pertanyaan yang ditanyakan di Instagram ya. Kita udah open di Instagram Cerita Om Botak. Mau tanya apa? Ini ya, iklan otomatis lebih hemat atau iklan manual? Nah, kalau konteksnya buat pemula, yang Botak akan sarankan mendingan iklan otomatis daripada kalian lakukan manual tapi salah setting ya. Ikut rekomendasi dari Shopee ya, misalnya 12.000, baru setting 1-2 menit udah habis budgetnya. Jadi lebih baik kita main otomatis aja, tapi ada tapinya. Nanti kita akan
bahas apa yang harus dilakukan, karena kita akan praktek nanti ya di akhir video bersama dengan kita akan buka toko ya, kita akan langsung praktek. Oke, jadi itu tadi 5 mitosnya. Semoga dari bahasan ini Botakers sudah mendapatkan ilmu ya. Nah, jenis-jenis produk untuk iklan itu apa? Nah, jadi kita harus pilih dulu ya, iklannya itu mau produknya seperti apa. Nah, ini ada 2 jenis produk. Apakah kita mau iklankan produk hero kita ya, atau produk-produk baru kita. Nah, jadi ada 2 nih ya. Kalau Botakers sendiri akan pilih produk mana yang untuk diiklankan ya. Kebanyakan akan pilih produk yang hero ya. Tapi menurut Om Botak, antara produk baru dan produk hero, dua-duanya boleh untuk diiklankan ya. Karena tujuan kita iklankan untuk menambah traffic. Kalau produk baru kita ini tidak dikasih traffic, tidak ada review ya, nanti kapan produk baru kita akan jadi produk hero ya. Karena memang tujuan iklan supaya boost, supaya cepat-cepat produk baru ini jadi produk hero. Ya, produk hero itu apa? Produk yang mendatangkan traffic, yang cuannya paling tinggi di toko kita. Dimana kalau produk hero ini kosong, traffic kita tokonya juga jadi kosong. Jadi Botakers, kalau menurut Om Botak, keduanya ini boleh diiklankan. Tapi memang produk hero, resiko untuk boncosnya lebih kecil dibandingkan dengan produk baru. Ya, jadi ini another mitos ya. Karena banyak mungkin yang punya anggapan hanya produk baru aja. Menurut Om Botak bebas ya, dua-duanya boleh, tapi kita tahu resikonya kalau udah ada produk baru yang mau diiklankan, itu kemungkinan untuk boncosnya jauh lebih tinggi. Tapi itu anggap aja bagian dari budget promo kita untuk produk baru, supaya produk baru kita cepat dapat review dan cepat dikenal. Nah, persiapan sebelum iklan ini kita harus melakukan hal-hal seperti ini, yaitu pertama kita harus tahu ya produknya mana. Tadi kita sudah pilih kan, ada bisa produk hero, bisa new product. Berikutnya juga kita siapkan foto dan dekorasi tokonya, kita optimasi ya supaya tokonya itu siap untuk diiklankan. Dan kalau ada reviewnya lebih baik, kalau nggak ada pun nggak masalah ya. Tapi tahu resikonya ya. Kalau belum ada review, penjualan belum banyak, resikonya akan lebih boncos ya. Itu resikonya. Jadi siapkan dulu, siapkan hati kita, siapin hati kita untuk boncos. Kalau misalnya ini kita taruh duit ini nggak dapat penjualan sama sekali, kita sudah siap. Nah, kalau teman-teman udah siap, baru kita langsung mulai iklan ya. Karena yang namanya promosi dan penjualan itu belum tentu sama ya, karena kita harus belajar juga. Dan untuk beriklan kadang-kadang juga dari mekanisme Shopee juga harus panas dulu, baru akhirnya iklan itu bisa efektif. Jadi banyak ya teknisnya sebelum itu. Nah, iklan Shopee pun ada 3. Ada iklan toko, iklan produk, dan iklan produk serupa. Ya, ini bedanya apa? Kita pernah cover di video kita sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita akan ulang lagi, mungkin Botakers yang baru join ya. Iklan toko ini produk kita akan muncul di halaman paling atas ya. Jadi kalau diketik iklan kita muncul paling atas, toko kita muncul paling atas, itu adalah iklan toko. Untuk iklan produk ini kita akan muncul di posisi teratas halaman pencarian. Sedangkan iklan produk serupa ini kita akan muncul pada halaman kategori produk dan halaman rekomendasi ya. Seperti ini. Jadi iklan toko ini ketika kita search kata kunci botol ya, ini adalah iklan toko ya. Lalu iklan produknya seperti ini karena ada tulisan iklan yang warna abu-abu, kotak abu-abu di sebelah kanan ini adalah iklan produk. Dan organiknya pun akan muncul di sini, tidak ada kotak abu-abu tulisan iklan, ini adalah organik. Idealnya ya produk kita tanpa iklan sudah muncul di sini, di baris kedua ya kalau di aplikasi. Jadi posisi iklan yang paling ideal atau yang paling diincar sama orang adalah muncul di posisi pertama atau kedua. Nanti munculnya ini pertama, ini kedua ya untuk iklan produk. Sedangkan untuk organik ini kita ideal masuk di sini. Nah, biasa pertanyaannya, Om, kalau udah organik saya udah bagus ya, saya klik di sini ya, produk saya sudah masuk di sini ya secara organik,
lalu saya perlu iklan lagi atau enggak? Nah, ini keputusan ada di tangan Anda ya. Ini adalah kalau Om Botak bilang kita ini style jurus kungfu iklannya masing-masing tuh beda-beda ya. Kalau Om Botak sih sebenarnya idealnya kita hajar semua lini ya, bombardir semua lini ya. Kalau ketika kita misalnya jualan botol ya, kata kunci botol masuk ya, iklan toko ada ya di kita masuk, iklan produk ada di sana, organik ada, bombardir satu halaman, Om Botak punya semua, auto cuan ya. tapi kan style setiap seller kan beda-beda. Ada seller yang memang mau irit-irit ya, ada yang memang aduh ngapain buang iklan gini banyak ya kan, gua maunya organik aja, boleh ya, nggak salah sama sekali sih ya. Yang salah cuma satu biasa, yang salah yang udah nonton video ini sampai segini belum subscribe. Enggak lah, ya bebas sebenarnya bebas ya, cuma menurut saya sih banyak tipe seller ya, maksudnya yang penting kan tujuan kita kan memang untuk setiap orang ya buka toko buat cuan ya kan, gimana cara optimasi cuan setiap orang tuh punya jurus beda-beda, jadi Om Botak sih bebas ya kalau di sana ya. Nah, untuk iklan produk serupa ini juga munculnya di 3 tempat ya, 3 tempatnya seperti ini. Jadi yang di sini produk serupa ini muncul biasa di bawah produk yang sama dari toko lain ya, munculnya di produk serupa. Yang kedua ini kamu mungkin juga suka, ini biasa adalah produk substitute ya, produk substitute misalnya substitusi ya, susah banget bilang substitusi. Jadi misalnya kalau kita jual sapu, nah kamu mungkin juga sukanya adalah pengki ya. Kalau kamu jual apa lagi ya, yang biasa dibeli berbarengan ya. Kalau misalnya tidak ada produk substitusinya, biasanya dia akan muncul produk yang sama. Jadi tadi ada sapu pengki yang biasa dibeli berbarengan, apalagi ya yang biasa dibeli berbarengan ya, misalnya HP mungkin nanti casingnya ya kan biasa dibeli berbarengan mungkin ya, atau produk apa lagi biasa, tiba-tiba jadi ngeblank ya, tapi banyak lah ya coba kalian bantu deh, Om Botak udah agak berumur mungkin ya, jadi kayak gini-gini udah cepet lupa ya. Berikutnya kalau untuk produk rekomendasi ini biasa munculnya di homepage ya, di homepage di sini akan rekomendasi yang ada tulisan iklan kayak gini ya. Ini adalah rekomendasi untuk biasa Shopee ini menyesuaikan dengan algoritma daripada setiap pembeli ya. Dia suka historinya, suka beli apa segala macam, ini akan dimasukkan ke rekomendasi di sini. Nah, balik lagi tujuan iklan ya, penjualan, keuntungan, dan produk baru semakin terlihat ya. Jadi tujuan iklan itu ada 3. Pertama tentunya penjualan, untuk menaikkan penjualan. Kedua adalah menaikkan profit ya, dan ketiga supaya produk baru kita semakin terlihat. Nah, seringkali orang lebih ke tujuan iklan untuk penjualan, untuk profit, tapi yang produk baru semakin terlihat ini dilupakan ya. Jadi kalau Om Botak sih alirannya kalau bisa kita baru pun nggak masalah kita iklankan, supaya ya kita melihat ya, kita supaya mempercepat ya produk barunya supaya jadi produk hero kita. Nah, langsung kita akan praktek ya, Nah, untuk beriklan ya, pertama tentunya teman-teman harus menyiapkan budget dulu. Kita top up ya saldo kita, bisa dengan Shopee Pay atau bisa motong daripada saldo Shopee. Nah ya, sebenarnya plus minus ya, ada satu yang lebih konservatif sukanya top up supaya nggak narik saldo, dan itu saya sebenarnya menyarankan buat yang beriklan pemula lebih baik top up ya. Nanti soalnya kalau salah setting atau iklannya ternyata nariknya cepat, nggak kaget ya. Lebih baik di top up setiap hari, misalnya budgetnya 50.000, silakan di top up 50.000 per hari ya dari Shopee Pay. Nah, Om Botak sendiri biasanya udah langsung tarik dari saldo, tapi pernah kebobolan nggak ya? Pernah boncos ya. Tapi ingat ya, kuncinya boncos nggak apa-apa, asalkan nggak boncosnya itu lebih sering daripada kita boncos ya. Boncos jadi nggak masalah. Nah, berikutnya di iklan Shopee kita akan menggunakan tes iklan otomatis ya. Jadi iklan otomatis ini tinggal klik buat iklan baru ke iklan pencarian. Di sini di tipe promosi produk kita akan setting ya modalnya. Jadi Botakers ini perlu setting modalnya ini minim saja ya.
minimal di Shopee ini sekarang 2.500 per hari ya. Di sini kita bisa pilih per hari atau total modal. Nah, total modal ini minimal 25.000, tapi Om Botak kurang suka. Kenapa? Karena setelah total modal ini tercapai, iklan ini kan mati. Sedangkan iklan itu kan butuh waktu panas, ya kan? Jadi sebaiknya ini disetting modal harian, bukan total modal. Ya, untuk periode juga biasanya kita akan sharing tanpa batas waktu. Baik, karena kalau kita tetapkan batas waktu, nanti setelah tanggalnya kena, ini akan stop. Jadi tanpa batas waktu ini lebih baik. Untuk pengaturan produk, ini karena kita mau otomatis, ya, kita bisa pilih sampai 50 produk. Ya, nah ini di sini kita mau melihat penjualan sebulan ini berapa. Ada yang sudah ada tanda jempolnya dari Shopee, berarti ini produknya cocok untuk diiklankan, guys ya. Stoknya berapa, tanggal kita masukkan produk ini berapa. Di sini Botakers boleh pilih, ya, boleh pilih produknya yang belum pernah diiklankan, ya. Ini bisa sampai 50 dan ini saya udah pilih 30 produk, ya. Nah, setelah kita pilih 30 produk dan semuanya sudah kita setting di atas ya, tentukan modal hariannya, kita minimal aja 2.500. Ini bisa sampai 8 kali klik ya, menurut Om Botak udah cukup. Lalu periodenya tanpa batas waktu. Setelah sudah selesai, tinggal kita klik aktifkan iklan dan sudah selesai kita set iklannya ya. Ini sudah aktif. Ya, menurut Om Botak ini adalah cara untuk pemula yang paling simple, yang paling efektif, ya. Apalagi kalau teman-teman Botakers ini sudah pernah nonton video Om Botak mengenai judul algoritma judul Shopee, ya. Memang videonya sudah 1 tahun lalu, tapi itu masih sangat relevan sekarang. Yang penting judul itu kita harus sesimpel mungkin, ya, sesuai dengan kaidah Shopee. Tidak ada kata spam. Kalau teman-teman sudah mempraktekkan itu, harusnya dengan iklan otomatis pun, ya, ini sudah bisa meningkatkan traffic dan mudah-mudahan penjualan di tokonya Botakers, ya. Kalau judulnya sudah sesuai, ya. Tapi kalau judulnya masih banyak spam, masih nggak sesuai dengan kaidahnya, produk belum teroptimasi dengan baik, ya. Ini nanti algoritma juga jadi kacau, ya. Jadi iklannya nanti bisa nggak efektif. Jadi kalau judulnya sudah bagus, sudah sesuai, iklan dengan model kayak gini, ini sudah bisa jalan, ya. Apakah ini yang optimal? Ya nanti kita akan bahas, terutama buat teman-teman yang mau langsung praktek dengan Om Botak. Kita akan buka kelasnya, tanggalnya ada di link di deskripsi, bisa join ya. Kelas kita akan offline. Kita akan langsung praktek, kita bisa langsung bedah tokonya langsung buat teman-teman, karena di sini kita akan bantu teman-teman supaya bisa beriklan dan tidak boncos. Sampai di sini saja video ini. Buat teman-teman jangan lupa buat subscribe dan see you in the next video. Bye bye.